Perkenalkan, nama saya Malik Ibrahim. Saya PGP angkatan pertama dari SMP 1 Cikelet, CGP asal Kabupaten Garut. Di sini saya akan menyampaikan mengenai praktek coaching dengan model Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa nih? Lagi sibuk nggak? Enggak, biasa ngedit-ngedit aja. Oh. Ada apa nih? Ada perlu nih. Lagi ngobrol-ngobrol dikit sih. Boleh. Saya diem dulu ya. Maaf banget ya. Kayak naon dia? Kayak gini loh. Saya tuh sebetulnya ada kebingungan dan kebingungannya memang harus saya curahkan ya. Saya ingin diskusi, cerita aja sih intinya. Oh, ini ya ada apa ya, permasalahan gitu. Iya. Di mana? Di rumah? Apa di sini di sekolah? Enggak, di sini di sekolah. Kenapa? Lupa? Boleh saya Boleh. cerita? Kan best friend. Pasti ya enggak lah. Sok mau cerita apa? Iya, sebetulnya mungkin hal sepele, tapi kalau dibiarkan mungkin kan akan terus ya. Makanya di obrolan kita ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi ini. Mudah-mudahan bisa bantu ya, karena kalau biasanya sih kalau cerita biasanya lebih plong ya. Nah, itu. Sok boleh apa? Di sama teman apa sama anak-anak? Sepertinya sih sama rekan kerja, Hmm. ya sama-sama guru bahasa Inggris juga sih sebetulnya. Oh, Jadi iya. jangan bilang-bilang ya ini kan cuman mungkin mudah-mudahan ini hanya perasaan saya aja, tapi ya memang harus diselesaikan. Takutnya kan kalau terus itu nggak enak ya ketemu di ruang guru misalnya. Sikapnya jadi kurang baik gitu ya, yang biasanya nanya nyapa gitu. Iya, si ibu itu jadi berbeda gitu. Nah saya kan bertanya-tanya ada apa ya, masalah saya itu apa gitu kan. Karena saya selama ini merasa tidak punya masalah, kemudian juga kalau ada apa saya selalu ngasih informasi. Istilahnya komunikasi itu memang sebenarnya ada gitu ya, terjalin baik, tapi entah kenapa 3 hari yang lalu lah ke belakang itu ketika saya masuk ruang guru kok dia beda gitu sama saya, kenapa? Apakah pernah nyinggung, mungkin lagi ngobrol nih kan, biasanya di ruang guru kan suka ramai ya, kita suka ngobrol-ngobrol. Mungkin ibu pernah ada ngomong apa gitu sampai nyinggung perasaan beliau? Kayaknya sih nggak tahu sih ya, kan kalau perasaan orang lain kan kita nggak bisa nebak juga. Tapi saya rasa gitu ketika kita kalau ngobrol misalnya kalau lagi makan bareng gitu kan, ngaliwat bareng gitu, kayaknya nggak ada obrolan yang Fatal mungkin ya. Berarti masih kalau komunikasi awal aman, tapi tiba-tiba kayak gitu. Ya, yang saya mau sih sebetulnya terusnya dia ngomong aja kalau ada masalah sama saya, jadi saya nggak menebak-nebak seperti ini. Berarti ada faktor lain yang menyebabkan
si ibu itu jadi marah, mungkinnya kesinggung. Tapi kira-kira menurut ibu, kalau misalkan dari obrolan tadi kan dikatakan biasa aja ya, normal, kemudian pas beres liliwatan ya gak ada masalah, tapi 3 hari yang lalu jadi seperti itu. Kira-kira ada masalah lain yang mungkin menurut ibu menyinggung perasaan, tapi misalkan ini gak langsung ibunya, misalkan ibu masalah di cara mengajar ibu, mungkin si ibu itu gimana ya, kan beda kelas ya, satu angkatan tapi beda kelas, beda ngajar, atau mungkin metodenya ada yang kurang pas, misalkan ada yang menurut beliau kok jadi beda, misalkan ada komplain dari yang lain yang misalkan menyinggung perasaan beliau. Nah, kira-kira ada nggak ke arah sana? Sepertinya sih ya banyak sih sebenarnya yang ada dalam benak saya. Kayaknya masalahnya ini deh, ya jadi gue berpikir kalau mungkin karena metode belajar saya sama beliau itu berbeda. Saya kan lebih ke misalnya mengikuti zaman anak-anak, mungkin kalau ibu kan mungkin enggak gitu. Dia juga kan kurang ini kalau komunikasi untuk referensi sumber belajar sih sama. Masih ya, karena dari kurikulumnya juga sama. Tapi untuk metodenya mungkin saya lebih banyak variasi gitu untuk memilih ini yang tepat atau mungkin juga ya kalau saya dulu memang pernah ada siswa yang sedikit membandingkan mungkin ya si siswa itu ketika dia beda kelas, tapi ketika dia bertemu ke kelas yang sedang saya ajar, di kelas itu dia mengungkapkan bahwa kok seru ya saya ngumpulin nama, misalnya ada tugas yang TikTok gitu kan. Sedangkan di kelas dia itu tidak menggunakan seperti itu gitu. Nah, saya mungkin pernah gitu ya bilang kalau udah minta aja ke gurunya untuk tugas seperti ibu misalnya. Nah, itu mungkin Ya, itu Bu. mungkin ya. Kayaknya mah kalau misalkan kan ibu pakai metode, misalkan ganti-ganti ya metode, saya suka lihat ibu pakai TikTok, di Instagram juga aktif, di medsos lah aktif. Kalau misalkan menurut ibu baru 3 hari yang lalu ada kemungkinan yaitu dari anak tadi, karena kalau misalkan beliau tersinggung dengan metode ibu yang sudah dilakukan harus dari dulu mungkin ya, kayaknya mah perkataan yang tadi ibu sampaikan sampai ke si ibunya, mungkin beliau kesinggung di situ. Benar-benar. Ya sih sebetulnya kalau diambil positifnya ya mungkin si ibu nggak perlu seperti itu ya sebetulnya menurut saya sih. Tapi ya mungkin karena anak yang menyampaikannya tadi kurang enak mungkin ya di si ibu, jadinya dia imbasnya ke saya juga gitu. Karena saya yang mengarahkan pertanyaan itu tadi. Cuma nyampainya kurang enak mungkin. Saya si ibu yang lagi bad mood. Terus yang mau dicapai misalkan ya kan tadi jadi nggak enak nih, yang keinginan ibu nih sama si ibu itu teh mau gimana, mau baikan kah, apakah mau terus musuhan? Kayak anak kecil ya. Ya kan justru makanya saya sekarang diskusi gitu ya. Soalnya saya menemukan menemukan solusi dari masalah ini sehingga clear gitu. Jadi kita tetap nyaman memberikan pembelajaran di sekolah gitu ya. Sampai kan kita kan di sini sebagai pendidik itu kan memberikan contoh yang baik sama anak, ya sampai apalagi sampai anak melihat gitu ya situasi gurunya seperti itu. Mungkin strategi yang akan saya lakukan itu pertama saya akan ketemu dulu sama teman MGMP yang bahasa Inggris, kan ada 2 orang ya. Ya, ada Bu Astrid dan Bu Hera. Mungkin saya akan menyamakan dulu persepsi. Tadi kebetulan yang tadi ujian itu saya menyamakan persepsi untuk penilaian ujian yang bahasa Inggris, kemudian juga sama yang metode tadi misalnya menggunakan aplikasi TikTok dan yang lain. Baru saya bertemu dengan ibu yang tadi.
Ya kalau menurut saya mah itu jadi solusi terbaik ya buat ibu, karena menurut saya itu akan menjadi jalan penghubung ibu agar bisa ketemu sama si ibu yang tadi ya. Dan menjelaskan mungkin ya, setelah bertemu meminta maaf dan menjelaskan mungkin. Jadi takutnya ada salah paham atau miskomunikasi gitu. Iya betul sih, karena kalau kita nanya langsung ada kemungkinan si ibunya akan nggak menjawab ya, kalau misalkan nanti sembari kalau kitanya sudah paham, sudah ngobrol di awalnya, mungkin unek-uneknya bisa tersampaikan. Kira-kira kapan tuh mau ngumpul sama MGMP-nya? Kebetulan nih tadi barusan juga saya udah ada janji, udah bikin rencana sih buat besok kumpul dan membicarakan hal itu. Luar biasa ya, kalau MGMP bahasa Inggris itu the best, aktif terus. Terima kasih. Mudah-mudahan mas saya juga sama guru-guru yang lain bisa ngumpul juga, karena betul sih Bu, kalau misalkan bikin bikin media pembelajaran kalau sendiri itu kadang melelahkan, tapi kalau ada teman kan bisa curhat juga, terus bisa share juga Kolaborasi masalah. ya. Benar. Ya memang saya tujuannya seperti itu sih, ingin kolaborasi biar lebih mantap lagi nanti bahasa Inggrisnya kan. Top lah. Mudah-mudahan masalahnya bisa terselesaikan. Kemudian tadi MGMP-nya juga bisa jadi solusi terbaik untuk ibu, membantu permasalahannya agar bisa baikan lagi sama si ibunya, karena memang kalau masalah tersinggung itu sulit untuk minta maafnya, karena menurut saya beda kalau misalkan kita melakukan kesalahan langsung, itu kan minta maafnya atau mengawali pembicaraan itu kan gampang. Kalau misalkan tersinggung memang susah ya, kalau misalkan apalagi ini tersinggungnya lewat mungkin ya tadi dari obrolan dari anak yang tadi, mungkin tadi cara penyampaian si anaknya kurang tepat, dan atau mungkin momennya si ibu yang lagi bad mood. Jadi imbasnya ke saya juga yang mengajukan pertanyaan. Itu jadi salah satu tanggung jawab ibu mungkin ya untuk kedepannya, agar permasalahannya bisa terselesaikan. Kemudian aksinya juga menurut saya luar biasa ya, saya juga kayaknya ikut kayak ibu ya, bikin MGMP-nya lebih aktif lagi. Kira-kira kapan nih bisa ngobrol lagi? Misalnya saya mau tahu kelanjutan ceritanya, kemudian MGMP-nya juga kan saya mau tahu nih kreasi apa aja yang nanti dibicarakan di MGMP bahasa Inggris ya. Tentu aja nanti setelah besok nih, kalau sudah terrealisasikan, besok kumpul sama ibu bahasa Inggris yang lainnya, dan berhasil untuk menjelaskan dan meminta maaf nanti sama si ibu itu, ya secepatnya mungkin besok nanti kita akan cerita lagi apakah berhasil gitu ya. Benar, iya. Gitu. Mudah-mudahan berhasil ya, karena ya harus saling memaafkan. Kemudian apa lagi ya? Ada yang masalah lain apa itu aja? Udah itu aja. Makasih ya udah plong banget nih, jadi udah menemukan solusinya gitu untuk besok. Good luck ya. Iya, itu aja mungkin. Makasih banget ya. Mudah-mudahan dengan menggunakan model Tirta, kita dapat membantu permasalahan coaching dengan kita sebagai coach dalam praktek coaching. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Good job. Salam guru hebat, guru penggerak.